Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya, bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk melihat kenyataan hidup dengan lebih jujur dan mendalam. Hidup ini bukan hanya tentang memilih yang nyaman atau tidak nyaman. Lebih dari itu, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita berada di pihak siapa? Yesus dalam Injil menggambarkan seolah-olah ada dua keluarga dalam dunia ini. Bukan keluarga dalam arti darah, tetapi dalam arti rohani. Yang satu adalah mereka yang hidup menurut Allah, dan yang lain adalah mereka yang hidup menurut dunia. Mereka yang hidup menurut dunia bukan berarti selalu tampak jahat secara lahiriah. Seringkali justru tampak biasa saja. Tetapi hidup mereka tidak berpusat pada kebenaran, melainkan pada kepentingan diri, kebohongan, dan penolakan terhadap Allah. Sebaliknya, mereka yang berasal dari Allah adalah mereka yang percaya kepada Kristus, yang berusaha hidup dalam kebenaran, dan yang mengarahkan hidupnya kepada kehendak Bapa. Saudara-saudari, Yesus tidak menutup-nutupi kenyataan ini. Ia mengatakan bahwa akan ada pertentangan. Bahkan orang yang memilih hidup dalam Tuhan bisa mengalami penolakan, kesalahpahaman, bahkan penderitaan. Mengapa? Karena terang selalu berlawanan dengan kegelapan. Kebenaran selalu menantang kebohongan. Mungkin kita pernah mengalaminya. Ketika kita mencoba hidup jujur, justru dianggap aneh. Ketika kita berusaha setia pada iman, malah ditertawakan. Ketika kita memilih yang benar, justru mengalami kesulitan. Dalam situasi seperti itu kita bisa merasa sendirian. Tetapi hari ini Yesus memberi penghiburan yang besar bahwa kita tidak sendiri. Ia menjanjikan Roh Kudus, roh kebenaran. Saudara-saudari terkasih, Roh Kudus adalah sahabat yang tinggal dalam diri kita. Ia membimbing kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ia menguatkan kita ketika kita lemah. Ia menghibur kita ketika kita terluka. Di tengah dunia yang penuh kebingungan dan informasi yang saling bertentangan, Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran sejati. Namun Roh Kudus tidak hanya bekerja dalam hati kita, Ia juga mengutus kita untuk menjadi saksi. Disinilah tantangan berikutnya muncul, bagaimana kita bersaksi. Saudara-saudari, seringkali kita berpikir bahwa bersaksi berarti berbicara banyak tentang Tuhan. Ini memang penting, tetapi kesaksian yang paling penting adalah hidup kita sendiri. Orang mungkin tidak selalu membaca kitab suci, tetapi mereka membaca hidup kita. Mereka melihat bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghadapi kesulitan. Apakah hidup kita mencerminkan Kristus? Saudara-saudari, kita harus jujur bahwa kita ini tidak sempurna. Kita sering jatuh, gagal, dan berdosa. Tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa menjadi saksi. Justru kesaksian yang sejati lahir dari kerendahan hati. Dari keberanian untuk mengakui kesalahan, untuk bertobat, dan untuk bangkit kembali.
Seperti yang pernah dikatakan Paus Fransiskus, orang kudus bukanlah orang yang tidak pernah berdosa, tetapi orang berdosa yang terus berjalan bersama Tuhan dalam kerendahan hati. Saudara-saudari, kita juga mendengar kisah Lydia dalam bacaan pertama. Ia bukan seorang tokoh besar, bukan pemimpin, bukan orang terkenal, ia hanya seorang perempuan biasa. Tetapi ia memiliki satu hal yang luar biasa, yakni hati yang terbuka. Ketika ia mendengarkan sabda Tuhan, ia tidak menutup diri. Ia membiarkan rahmat Tuhan bekerja dalam hatinya. Dan ketika ia menerima iman, ia langsung mewujudkannya dalam tindakan. Ia membuka rumahnya, menerima para rasul, dan menjadi bagian dari komunitas iman. Inilah kesaksian yang nyata, sederhana tetapi mengubah hidup. Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk melihat diri kita dalam keluarga di mana saya hidup. Apakah saya sungguh membiarkan Roh Kudus membimbing hidup saya? Apakah hidup saya menjadi kesaksian bagi orang lain? Marilah kita tidak takut untuk memilih Kristus meskipun ada tantangan. Jangan takut untuk menjadi saksi meskipun kita lemah. Karena kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus menyertai kita. Kristus telah menang dan pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa